Terima kasih pimpinan. Pertama-tama tentu terima kasih atas penjelasan yang cukup komprehensif dari Bapak Gubernur Lemhanas, dan rasanya dari seluruh penjelasan ini ada satu hal yang memang mesti segera kita kerjakan secara bahu-membahu, terutama di halaman-halaman terakhir ini, Pak, yang 99202 dan seterusnya itu. Ya, karena menurut saya, bagaimana kita mau mempunyai ketahanan nasional yang kuat kalau lembaga yang kita harapkan menjadi lembaga think tank, lembaga yang kita harapkan menjadi otak dari ketahanan bangsa ini lemah gitu. Tidak memiliki darah yang cukup untuk bergerak gitu. Hanya memang lalu kita mesti lebih kreatif dan lebih melihat sisi-sisi yang memang harus kita kembangkan secara lebih detail dan secara lebih dalam gitu. Menarik tadi apa yang disampaikan tentang eh, program pengkajian strategik gitu yang memang harus dikembangkan secara lebih lebih sektoral dan subsektoral begitu. Karena ancaman ketahanan nasional menurut saya semakin berkembang, semakin canggih, dan rasanya setiap kita melakukan kajian ternyata hasil kajian itu sudah ketinggalan, Pak. Gitu. Itu tidak hanya terjadi di eh, Lemhanas, tapi hampir di semua lembaga-lembaga kajian baik swasta maupun internasional. Terjadi seperti itu. Maka itu yang memang harus kita mitigasi bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menarik juga tentang apa yang tadi diusulkan mengenai perluasan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang lalu diturunkan lagi sampai ke daerah-daerah sehingga kita bisa melakukan rekrutmen atau bisa melakukan training for trainers dengan output 5.400 orang. Kalau perlu itu ditambah, Pak. Karena hari ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menambah orang, kita harus melibatkan sebanyak mungkin, terutama orang-orang muda seperti rekan-rekan saya yang di depan saya ini yang ganteng-ganteng putih-putih ini, mereka adalah orang-orang muda yang nantinya kalau kita mendidik lebih banyak kader pada tingkat daerah, mereka nantilah yang akan menjadi mitra dari teman-teman kami yang ada di depan ini, Pak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi soal kerawanan pilkada. Menurut saya dari beberapa eh, RDP yang saya ikuti, apa yang disampaikan terkait dengan kesiapan menghadapi pilkada serentak dan kerawanan pilkada standar, Pak, semuanya sama gitu. Tidak ada yang berani sampai mengatakan atau eh, menyatakan tentang situasi yang terjadi di daerahnya atau di wilayah-wilayahnya gitu. Kita tahu itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada keterlibatan polisi di dalam pemilu kali ini, bahkan di pilkada. Laporan dari bawah dari daerah pemilihan saya misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas. Gitu. Di Jawa Tengah misalnya ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele karena
dampak ke depannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri. Nah, saya masih berharap bahwa lembaga seperti Lemhanas inilah yang akan menjadi apa? Yang akan bisa menyuarakan suara kenabian lah tentang netralitas, tentang pentingnya menjaga rule of the game dalam sebuah demokrasi, tentang adanya etika dan moral dalam pilkada. Gitu. Sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Gubernur beserta jajaran dan pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius.